Di balik gemerlap kota dan hiruk-pikuk jalanan Jawa Timur, ada kisah yang tak selalu tampak di permukaan. Gedung-gedung menjulang, pusat perbelanjaan yang ramai, dan kendaraan lalu lalang semuanya menyuarakan kemajuan. Namun, tidak semua warga kota menikmati makna sejahtera yang sama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2024 sebesar 4,188 juta orang, menurun 0,208 juta orang terhadap Maret tahun 2023. Namun, kemiskinan di Jawa Timur ini tidak merata. Kabupaten Sampang memiliki persentase kemiskinan tertinggi, yakni 20,83%, disusul Bangkalan 18,66%, Sumeneb 17,78%, dan Pamekasan 13,41%. Sedangkan Kota Batu menjadi yang terendah dengan hanya 3,36%. Ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang masih lebar. Lalu, bagaimana wajah kemiskinan itu jika kita bandingkan antara desa dan kota? Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret tahun 2024 sebesar 7,12%, turun menjadi 6,83% pada September tahun 2024. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret tahun 2024 sebesar 13,30%, turun menjadi 13,19% pada September tahun 2024. Kemudian, apa sih garis kemiskinan itu? Garis kemiskinan adalah batas minimum pendapatan atau pengeluaran yang diperlukan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan. Garis kemiskinan di Jawa Timur pada September tahun 2024 adalah Rp547.751 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp416.738, 76,08%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp131.013, 23,92%. Apa faktor penyebab kemiskinan? 1. Rendahnya pendapatan atau kesempatan kerja. 2. Akses terbatas terhadap pendidikan. 3. Masalah kesehatan dan gizi. 4. Keterbatasan kepemilikan aset produktif. 5. Tinggal di daerah terpencil atau minim infrastruktur. 6. Bencana alam atau krisis ekonomi. Kemiskinan bukan cuma angka statistik. Ini adalah petani yang mengandalkan cuaca dan hasil panen untuk makan hari ini. Ibu-ibu yang berjuang memasak dari sisa pasar. Pengemis dan gelandangan yang berharap dari rasa kasihani orang lain anak-anak yang harus berhenti sekolah. Ini adalah wajah-wajah yang jarang terlihat, namun nyata. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota terus mendorong penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial, program padat karya, dana desa, digitalisasi UMKM. Namun, pemberdayaan masyarakat harus menjadi kunci, karena mengurangi kemiskinan tidak cukup dengan memberi, tapi juga dengan memampukan. Kemiskinan mungkin masih ada, tapi harapan tak pernah punah. Mari berhenti melihat kemiskinan sebagai beban. Lihatlah sebagai akar dari perubahan. Ajak semua sadar, bukan sekadar tahu. Kawal program sampai tepat guna. Angkat suara mereka yang terpinggir. Rangkul gotong royong sebagai budaya. Sekian dan terima kasih.